Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya bikinin video tentang produk kopling ya. Ini kita sebut aja koplingnya kopling gaya bebas. Maksudnya ente mau pakai harian kayak race balap, bahkan untuk ente mau yang doyan belayar, silakan aja ente pakai produk ini. Untuk produk ini ya teman-teman, sebenarnya produk ini privat sebenarnya. Maksudnya dalam arti privat itu produk kopling ini sebenarnya udah lama saya ciptain atau saya bikin tapi terbatas untuk konsumen pribadi saya, nggak saya lepas ke umum gitu. Kopling ini dirancang untuk kopling kanan ya, tapi nggak tertutup kemungkinan nanti yang pakai kopling kiri juga bisa pakai kopling spek seperti ini. Kopling ini awalnya hanya untuk dijual untuk konsumen pribadi, dan dalam artian misalnya konsumen order kopling kanan gitu. Kalau order kopling kanan di sini otomatis stutnya kan pakai baja karbon. Nah makanya ketika sudah dikasih stut baja karbon, biasanya saya kasih ini komposisi koplingnya. Ya stutnya udah tahan, stutnya udah bagus, upgrade lah si koplingnya gitu. Jadi biar seimbang, karena kalau sudah pakai kopling kanan gitu ya teman-teman, apalagi kalau misalnya ente bikinnya di saya udah pakai karbon gitu stutnya, ente pakai kopling ori mah pakai kelingking juga bisa. Ori pakai kelingking kena, Shogun FL gitu terlalu enteng gitu. Masih semuanya masih terlalu enteng, jadi harus dibesarin, si pad koplingnya harus diperkuat. Ya untuk produk ini saya lepas ya teman-teman, terutama buat netizen saya nih, buat subscriber saya ini saya lepas. Jadi walaupun ente nggak pakai stut baja karbon dari saya, silahkan kalau misalnya ente mau pakai produk ini sah-sah aja. Mumpung belum ada yang niru bro. Biasanya kalau udah viral ya produk, banyak yang copy, banyak yang niru. Obecor sekarang viral kan, rame. Banyak kan obecor naik daun. Obecor bisa dibilang RE King pertama kali bikin obecor. Saya dulu bikin tahun 2015 atau 2016, antara 2015 sampai 2017 lupa deh. Pokoknya teman-teman kok yang kenal lama dengan saya silahkan scroll ke bawah. Tuh ada obecor pertama kali bikin buat RE King. Jadi udah sekitar 8 tahun yang lalu, baru sekarang viralnya. Apalagi ya, blok RE King NSR SP double exhaust baru sekarang kan rame. Padahal saya udah duluan bikin sekitar tahun sama, antara tahun 2017 atau 2018 atau 7 tahun yang lalu. Blok RE King NSR SP double exhaust, apalagi itu mas speknya gila-gilaan, pistonnya 68. Kalau dihitung cc ya totalnya 183 cc tanpa naik stroke. Baru sekarang kan rame RE King double exhaust itu. Kalau Ciomas sudah dari dulu mainan kayak gitu. Nah sekarang kenapa saya nggak bikin obecor atau nggak bikin produk-produk kayak gitu? Semenjak YouTube udah nggak kepegang kalau bikin OB, karena saya udah pernah jelasin ya ke teman-temannya, morting blok OB sama morting blok ori atau blok KW perbandingannya 1:3. Lebih sulit blok OB dibanding blok original. Sulitnya kenapa? Di proses pemasangannya. Karena kalau blok OB itu kita nggak langsung morting, tapi kita pasin dulu sesuai standar pabrik. Kalau udah pas dengan standar baru diporting. Sekarang gimana kalau mau diporting kalau lubangnya nggak sesuai dengan standar? Makanya saya nggak kepegang karena pengerjaannya 1:3. Oh iya, tambahan ya teman-teman, untuk produk ini juga udah pernah saya buatin videonya. Jadi buat teman-teman yang baru lihat video ini, yang nanya mas bahannya pakai apa, saya buka semua triknya. Lihat video saya yang lain, cari aja. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak mau repot, nggak mau pusing, pengen beli jadi, ya silakan. Ini saya lepas produknya. Ya sekilas ya teman-teman, nih saya jelasin lagi untuk kopling ini ya teman-teman. Masalahnya dulu kalau misalnya ente pakai kopling kanan ya, pakai kopling kanan itu koplingnya terlalu enteng, terlalu ringan. Jadi harus di-upgrade ya si koplingnya. Biasanya kan kalau RE King upgrade pakai persmesh ya. Ini juga sama, pakai persmesh. Ini salah satu kelebihannya nih. Ini RE King ini kaki 5 nih. Ini waktu zaman jahiliyah. Tuh kalau misalnya RE King pakai persmesh tipis dia ininya. Si lubang ininya nih emang bisa RE King pakai persmesh. Dia cuman lubangnya terlalu tipis.
rentan, takut apes doang, pak aja jebol. Iya wassalam. Makanya saya buatin produk ini kenapa? Karena si lubang per ini ya, dia udah besar. Aslinya dia udah gede nih. Ini nih, aslinya udah besar. Jadi ketika ente mau pakai per smash, hanya butuh penyesuaian sedikit aja. Bagian bawahnya doang yang dicuner. Nih kalau misalnya ente lihat atasnya mah enggak kan? Nggak kena kan? Kenapa? Karena dia ini udah besar si pernya, per smash. Gak usah takut jebol, tebal banget tuh. Masih tebal. Satu kelebihannya ya. Yang kedua, kalau ente tipikal orangnya yang nggak pernah puas sama suatu hal gitu, ente bisa improve, bisa lakuin lagi. Contoh misalnya mau improve, ente mau ganti nih si per coupling ini pakai yang lebih besar, masih sanggup dia. Kayak racking saya yang merah, pernya pakai ini VV3. Ini masuk nggak ke sini? Masuk ini ke sini. Cuman kalau dalam keadaan standar dia nggak masuk. Cuman kalaupun dipaksa dimasukin, nggak usah khawatir jebol, nggak usah khawatir tipis. Ininya masih tebal. Space-nya tuh masih ada. Jadi masih tahan lah gitu. Liatin pernya kuping VV3 sama smash. Bojo, jauhnya kemana-mana ya. Udah ininya lebih gede, ininya lebih tinggi. Ente mau niru apa yang saya ucapkan di video, misalnya ente beli ini pakai per coupling ini smash, kalau stud ente nggak kuat, tugel, tahu tugel, patah ini ya. Lihat aja per, mau bilang menjalik. Saran saya kalau buat teman-teman kalau emang mau pengen upgrade, jangan 4, jangan semua. Ini kan 4, jangan semuanya. 2 aja, karena aslinya Vixen VV3 ya pernya segede gini, tapi dia cuma 3, nggak 4. Kalau racking misalnya ente jejelin 4 gini, yang kalah udah pasti kalah ya. Kalau stud ente kualitasnya jelek, patah ya ini ya. Ini patah, kalau nggak patah minimal jeber. Satu, yang kedua bearingnya hancur. Kan bearingnya beda. Ini kan besar tuh, ini kan gede nih bearingnya. Tuh, ini kan tipis, kecil. Jadi kalau emang mau lebih safety, si bearingnya ganti lah. Minimal ente bearingnya pakai Ninja. Ketiga, kalau ente nekat pakai ini 4 biji, si bautnya tuh, baut per coupling kan ada ringnya, putus biasanya. Jadi saran saya kalau emang teman-teman emang tetap nggak puas ya, pakai ini, mau pakai ini VV3 boleh, cuman pakainya 2 aja. Cuman saya ingetin, hati-hati dengan studnya. Kalau stud ente nggak kuat, yang ada malah mempersulit diri sendiri. Percuma, motornya susah pre, susah netral, bisa putus tengah jalan. Yang kedua ya teman-teman, nih salah satu kelebihannya kalau misalnya saya pakai model ini racking pakai per smash. Ini yang custom pakai per smash. Ini beda. Kenapa beda? Dia ininya pendek nih. Nih si ininya pendek nih. Nih ente lihat. Kalau racking kan tinggi, tuh. Racking tinggi. Nah, kalau yang custom ini dia pendek. Jadi seakan-akan misalnya ente ngasih per smash ini ya, seakan-akan ente nambah ring nih di sini. Kayak kalau misalnya ente masang per coupling, ditambah ringnya, bukan di atas ya, tapi di dasar, di double begitu, ya otomatis kan jadi lebih keras sih pernya. Jadi nanti rasanya beda. Makanya saya ingetin. Makanya dulu saya lepas produk ini hanya untuk konsumen saya, karena saya pede dengan studnya, yakin gitu dengan studnya itu pasti kuat. Ente hati-hati kalau misalnya mau pakai produk ini. Per smash di racking sama per smash di yang custom ini rasanya beda, akan jauh lebih keras di sini. Karena si kaki ininya pendek. Ketika ini diadu ya, walaupun sama-sama per smash, yang lebih berat, yang lebih ngegrip, lebih neken yang di sini. Ya, paham ya? Kemudian ya teman-teman, ini salah satu kelebihannya ya, yang bisa dibilang saya suka. Dia bearingnya bearing tengah. Nih. Bearingnya di sini bearing pakai bearing besar. Bearing besar, dan ini posisinya udah pabrikan, artinya bukan saya ngebentuk sendiri, bukan, aslinya memang sudah dibentuk oleh pabrik. Jadi insya Allah bisa dipastikan ini center. Kan ada racking juga kan ya, yang nah kayak gini nih. Ini waktu pasang kopling standar kan, kalau misalnya kopling kan harus dilubangin ya. Kalau ini kan lubangnya manual, beda dengan ini, dia lubangnya pabrikan. Yang kedua, posisi bearingnya bearing besar.
bukan bearing matahari, bukan bearing begini nih, bukan bearing begini. Ini ente coba aja lihat kira-kira enak mana gitu, bearing matahari sama bearing besar. Nih kalau bawa Nemek yang CKD kan strutnya kayak gini ya. Kalau misalnya ente pakai ini kan bearing matahari masuk, nah begini kan, di sini disiring gitu. Kalau yang ini yang enggak, ya ente nggak usah perlu pakai bearing matahari lagi, copot ininya karena di sini udah ada bearing, cukup pakai ring aja. Dan insya Allah ini center tepat di tengah as rasio karena ini yang ngelubanginnya pabrikan, jadi bukan saya ngelubangin secara manual. Karena ini pabrikan ya teman-teman, karena lubang laharnya pabrikan, salah satu benefitnya ya nanti ketika masang kupling kanan, bak kanan, masangnya gitu, masang baknya dimasukin begitunya, insya Allah lebih gampang karena si ininya sejajar nih dengan lubang rumah stud di baknya, jadi akan mempermudah ente. Lain hal kalau misalnya ente ngelubanginnya manual, kalau ngelubangin manual gitu kadang kalau posisi ngebornya nggak center gitu ya, miring ke kiri, miring ke kanan, terlalu ke atas, terlalu ke bawah, ya ente harus main goyang inul, agak di tek 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 tek, agak digoyang-goyang. Enaknya pakai itu seperti itu, plok center. Untuk tipe ini ya, ini nggak tertutup hanya kemungkinan dengan untuk MX. Yang penting ini kan lubang dalamnya kan bearingnya kan 12. MX yang CKD kupling kanan ininya 12 sama ya 11 koma gitu. Jadi bisa buat semua tipe kupling kanan. Baik model MX, model Suzuki gitu. Kecuali yang model Ninja tuh. Yang Ninja juga sebenarnya bisa, cuman kecot. Ini Ninja nih yang kemarin saya upload itu ya. Ini Ninja. Cuman Ninja yang CKD-nya ya. Kecotnya di mana? Di sini. Ininya cuma 10. Makanya tuh oblaknya keterlaluan. Tuh. Nah, oblaknya banyak banget. Karena si lubang ininya 10, nggak umum. Ya kenapa dia 10 yang CKD? Karena di baknya itu, bak Ninja yang CKD itu kecil dia. Si lubangnya. Tapi kalau misalnya ente pakai stud orinya Ninja, insya Allah masuk. Nggak akan terlalu goyang kayak gini. Karena yang ori Ninja kan dia ininya tebal. Ya tadi saya udah bilang ya teman-teman beberapa kelebihannya untuk pakai kupling apa ini gaya bebas ini. Sekarang saya jelasin beberapa kekurangannya ya. Salah satu kekurangannya nih, ketika kalau misalnya ente masang ya, masang ini si kampas yang bagian luar ini kelihatannya nggak nutup semua. Begini nih ntar posisinya tuh, yang ini agak nongol sedikit gitu, jadi sekitar 1 mili lah gitu. Tapi ini ente nggak usah khawatir, ini nggak akan bikin kupling ente selip karena meskipun dia ada kekurangan kayak nggak nutup semua gitu ya, tapi ditutup dengan semua kelebihannya. Contohnya karena pernya dia lebih besar, satu. Yang kedua, meskipun pernya lebih besar, dia lebih neken. Tadi saya udah bilang ya, ketika ente pakai per kupling smash di R-King dengan per smash di sini, ini beda rasanya, akan jauh lebih keras di sini, akan jauh lebih nge-grip di sini karena posisi si kakinya pendek. Nah, jadi misalnya ente pasang kok ini nggak nutup semua, nggak usah khawatir, saya jamin kupingnya nggak akan selip. Kalau misalnya ini selip ya, produk saya selip, nggak akan saya pakai atau nggak akan saya kasih ke konsumen privat saya. Kemudian ya teman-teman, salah satu kekurangannya ente nggak bisa beli ininya doang, ente harus satu set dengan kakinya. Kan kalau misalnya ente mau R-King ya, mau pakai per smash kan banyak yang jual ya, tutupnya doang yang sudah terisi dengan per smash. Nggak bisa ente harus dengan tutupnya, karena tutupnya juga harus di custom juga. Selain ininya di custom, kaki empatnya juga harus di custom, dan ini semua barangnya original ya. Jadi untuk kalau misalnya anda berminat, nggak bisa beli tutupnya doang, harus dengan kakinya. Kemudian teman-teman, salah satu kelemahannya ya, kalau saya pribadi cocoknya, ini bukan kelemahan sih, tapi ini sebuah resiko buat ente semua ya. Kalau misalnya modifikasi ada resikonya, kalau misalnya ente nggak mau terima resikonya, motornya jangan dimodifikasi, jangan diutak-atik bro motornya. Ini salah satu resikonya. Di awal video kan saya bilang tutup kupling ini hanya untuk privat ya, karena
saya pede, saya yakin dengan stutnya bahannya karbon kuat. Kalau misalnya ente pakai kopling gaya bebas ini dengan stut yang kemampuannya ala kadarnya, yang kekerasannya nggak seberapa, contoh stut bawaan emek ini ya, dengan kekerasannya ala kadarnya gitu ya, ini ada resiko nanti ini mudah jeber atau paling apes patah ininya, putus. Ya kalau jeber ya otomatis mundur, karena kan saya udah bilang per smash di sini sama per smash di tutup racking itu rasanya beda, jauh lebih keras di sini gitu ya. Jadi itu salah satu resikonya. Makanya di produk ini saya sisipkan ring. Tujuannya biar apa? Biar si per ini nggak terlalu ngegrip banget, nggak terlalu nekan banget, biar nggak terlalu nyiksa stud ente gitu. Ini ringnya sengaja saya bikin tebal. Kan beda tuh. Ini tipis ya, ini tebal. Nih, saya udah siapin ringnya biar stud ente nggak terlalu tersiksa lah gitu. Tapi kalau misalnya ente konsumen saya order stutnya udah pakai stut baja karbon, nggak usah dipakai ini ring. Kuat stutnya, saya jamin kuat, karena di motor pribadi dan di beberapa motor konsumen juga saya udah bilang kalau emang masih terasa terlalu enteng pakai ring, copot aja ringnya, nggak usah takut si stutnya jeber atau patah, insya Allah kuat. Cara pasangnya gini, ini kan nggak ada ring, saya bilang cabut ringnya, tekuk nih per ininya kecil ini yang kuliah pertama, jepit pakai tang kan jadi kecil, udah pasang baut keras, meskipun ntar jadi nambah keras tapi insya Allah stutnya aman kuat. Lain hal kalau misalnya stutnya kayak gini ala kadarnya, ente harus wajib tambah ring. Yang selanjutnya teman-teman, hal paling penting ya, ente ketika misalnya pakai produk ini, ente wajib atur ulang setelan stutnya. Minimal ente harus atur ulang ya jumlah ringnya di stut. Ini kan misalnya ente pakai ring, nanti di sini lahar materinya mah copot aja, nanti lahar materinya copot, cuman si ringnya otomatis ente harus ngatur ulang. Kan beda nanti posisinya ketika ini udah begini sama nanti ini di sini beda, nanti si posisi ini panjangnya jadinya. Jadi ente harus wajib ngatur ring lagi. Misalnya di sini ente makanya sepasang, lahar matahari 1, ringnya 2. Nah di sini kan otomatis lahar matahari nggak dipakai, tinggal nyisain ringnya 2. Jangan pakai ring, jangan pakai ring 2, tergantung lihat setelannya. Lihat aduh susah saya ngomongnya, mau ngomong ngetopin juga karena susah, saya nggak pegang baknya ya. Pokoknya ente wajib setel lagi. Cuman pengalaman saya ya, ketika misalnya ente pakai ini terus pindah ke sini, biasanya ente nambah ring 1. Misalnya di sini sepasang, lahar matahari 1, ring tipis 2. Nah kan di sini kan si lahar matahari nggak dipasang ya, tinggal ringnya doang. Nah ringnya ente butuh 1 lagi, jadi ringnya 3. Kenapa? Nanti soalnya akan mempengaruhi yang pertama jarak main sama buka-bukaan stutnya gitu. Jangan sampai nanti ente pakai produk saya, ente jadi ngeluh, jadi kuplingnya kok jadi ngeloyor gitu. Ya ente cek dulu stutnya bukaannya gimana. Kalau misalnya emang udah habis jarak mainnya, ya ngeloyor lah kupling. Sebaliknya kalau misalnya ente kok jadi keras, nah berarti ente harus ngatur lagi si jumlah ringnya. Ya tadi udah saya jelasin ya ke teman-teman untuk kelebihan dan kekurangannya untuk produk ini untuk di kopling kanan. Nah sekarang ente pakai kopling kiri bisa nggak pakai ini? Bisa. Ente kalau misalnya pakai kopling kiri, cuman nanti harus modalin lagi. Nih kayak gininya nih ente beli nih. Banyak ini di online stud payung kayak gini yang lurus gini. Banyak. Ente cari aja di online. Saya nggak jual yang stud begininya. Oh masuk. Tuh. Kalau udah pakai ini, udah pakai paketan kopling ini, di sini nggak usah dikasih lahar matahari lagi ya. Cukup ente kasih ring aja. Ring juga nanti penyesuaian aja. Maksudnya penyesuaian kan gini. Tuh, kalau misalnya ente kiri kan berarti ente masih butuh ini kan stud lidi. Di sini kan nanti ada pelor. Coba ente lihat, usahain pelornya tetap 1, jangan double pelor, apalagi sampai 3 pelor, jangan. Racking itu kalau pelornya 2 gitu ya, kurang enak pasti kuplingnya. Usahain 1 karena standarnya juga 1. Ente lihat aja. Kalau misalnya pakai pelor 1, baut stud setelan yang di baknya nggak nyampe gitu ya buat nyetel ke ujung sininya, ya ente yang ngalah ininya. Jangan ditambahin ring, jangan tambahin pelornya. Ini aja kasih ring 2 atau 3 biji, masih kuat, masih jauh. Kasih 2, kasih 3 lembar juga nggak masalah untuk di pelornya. Cuman tetap ya teman-teman ya, kalau misalnya ente pakai ini
usahain si bak kirinya sehat, terutama di rumah gigi nanasnya ya. Kedua, ada resiko nanti si ini stud lidinya ini gampang bengkok, makanya pasang ininya nih, ringnya. Ente jangan kemakan video saya ngikutin tanpa ring, ditekuk ininya, itu kan buat kupling kanan stud baja karbon. Kalau stud biasa mah nggak bakal kuat bro. Pasang si ringnya, tujuannya biar ngisi pernya nggak terlalu, gripnya nggak terlalu keras atau nggak terlalu nyiksa ke studnya. Lanjut untuk cara pemasangan ya teman-teman. Nah untuk kalau masang kupling racking kan tutupnya kan ada topnya ya, sesuaiin tutup di sini dengan di tanda di kaki 4. Kalau untuk ini yang model ini nggak usah, bebas ente masangnya. Mau diputar-putar kemana bebas, terserah ente masangnya. Jadi nggak ada topnya. Udah ente. Nih sekarang ente lihat ya teman-teman, ini kopling ini udah nempel ya di motor ini. Kalau ente lihat video-video saya sebelumnya, saya udah lama pakai, jadi saya nggak perlu buka bak ya. Ini keadaannya bener, sudah pakai paket kopling gaya bebas nih. Ini ente lihat ini koplingnya ngeloyor nggak? Pertama, gampang nggak netralnya? Ngeloyor sama gampang netral beda. Kadang ada ya teman-teman modifikasi kopling masuk gigi motornya nggak ngeloyor, tapi netralnya susah. Sekarang kita lihat ini pertama, ngeloyor nggak, terus netralin giginya dia mudah nggak? Kan nggak ngeloyor, netralinya gampang. Artinya si kopling ini kalau misalnya ente masangnya bener ya, masangnya center, masangnya bener gitu, insya Allah ente nggak ada kendala, kopling nggak bakal ngeloyor, masuk netral gigi juga mudah. Ini enteng bro, karena ini masangnya center, satu telunjuk juga masih bisa, satu jari. Studnya tuh, ini baja karbon 60 HRC. Nih, saya kasih triknya ya ke teman-teman ya. Kalau misalnya ente modifikasi koplingnya, sebenarnya nggak perlu digas-gas begitu. Puter aja roda belakangnya. Ini kan netral. Kalau misalnya ente modifikasi apapun judulnya, ente lu modifikasi kopling, kalau udah dites begini, insya Allah bener, insya Allah normal. Ini netral ya, netral kan? Bisa muter. Bisa masukin gigi nih. Dua ya, masukkan. Paksa putar bannya. Selip nggak? Tapi kuplingnya jangan ditekan. Kalau misalnya ente muter ban ini selip, ada yang salah ente masangnya. Yuk kita putar nih. Putarnya kenceng. Diam ya. Sekarang ente tarik nih kuplingnya. Tarik kendalanya. Dia harus selip. Tuh, selip tuh. Selip. Dilepas, kunci dia. Nah, kunci kan. Tarik kupingnya. Selip. Udah kalau udah begini, insya Allah normal. Ya segini ya teman-teman untuk video penjelasan tentang paket kupling gaya bebas ini. Kalau misalnya ente berminat silakan. Saya udah jelasin ya semua panjang lebar tentang cara pasangnya, dan ini dipasang di unit saya normal, bahkan di unit konsumen juga normal, nggak ada kendala. Jadi kalau misalnya ente ada kendala, coba dilihat video saya ini. Saya udah jelasin semuanya tentang paket kopling gaya bebas ini. Kalau ente mau order silakan, nanti saya kasih link toko kemarinnya ya, atau mau order langsung via WA silakan. Sebenarnya kalau misalnya order kayak gini ya teman-teman, kalau misalnya ada barangnya langsung saya kirim. Cuma kalau emang kebetulan lagi habis kosong ya pre-order. Kalau masalah harga ya ente lihat dia nanti di toko oren. Kalau harga mah terus terang, harga di toko oren sama harga privat langsung WA ke saya itu jauh, maksudnya akan lebih mahal di toko oren. Kenapa lebih mahal di toko oren?
Ente boleh tanya deh pemain-pemain pedagang-pedagang yang main di toko oren. Toko oren itu potongannya besar bro. Jadi pedagang mau nggak mau karena potongannya gede, ya harus di up sedikit harganya. Bebas, mau lewat toko oren silakan. Mau percaya via WA sama saya langsung juga silakan aja. Pilih aja ente mau yang mana.